Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama melakukan pembekalan PKPA Rumah Sakit Angkatan ke-11. Dan di bidang rumah sakit, saya Apoteker Rizky kebetulan diamanahkan sebagai koordinator PKPA Rumah Sakit. Lalu ada Bapak Apoteker Andik Maulana sebagai sekretaris PKPA, dan kita akan dibantu oleh 8 pembimbing, yakni Ibu Apoteker Faradiba, Apoteker Rahmawati, Apoteker Astriana, Apoteker Sukmawati, Apoteker Iskandar, Apoteker Rahmawati, Apoteker Dr. Hasnaini, dan Bapak Apoteker Hendra Herman. Insya Allah selama 5 bulan ke depan kita akan cukup banyak berinteraksi ya adik-adik dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKPA Rumah Sakit. Nah, jadwal PKPA Rumah Sakit Angkatan ke-11 kita akan melakukan PKPA dalam 4 gelombang, dan hari ini adik-adik gelombang pertama ya yang mendengarkan atau sedang menyimak video saya adalah adik-adik angkatan 11 gelombang pertama PKPA Rumah Sakit. Nah, insya Allah dalam satu gelombang akan dibagi dalam 5 minggu. Jadi jika Anda lihat di sini kita mulai pada 17 Januari dan gelombang 4 ini berakhir pada 11 Juni 2022. Nah, jadi cukup lama. Saya harap adik-adik tetap menjaga kesehatan ya. Berhubung pelaksanaan PKPA kita kali ini adalah hybrid ya, gabungan antara offline dan online. Nah, ini dia pembagian pembimbing yang akan saya bagi ya. Jadi ada beberapa lokasi PKPA. Jadi adik-adik ini akan ditempatkan di beberapa lokasi PKPA. Saya rasa adik-adik juga sudah melihat ya pembagiannya, di mana lokasi PKPA-nya dan juga pembimbingnya siapa. Nah, kalau kita lihat di sini di Rumah Sakit Ibnu Sina ada saya dan Ibu Apoteker Rahmawati, lalu di Rumah Sakit Daya ada Ibu Apoteker Sukmawati dan Ibu Apoteker Hasnaini, di Rumah Sakit Haji ada Bapak Apoteker Iskandar dan Ibu Apoteker Faradiba, di Rumah Sakit Tajudin Halid ada Bapak Maulana dan Ibu Rahmawati, serta di Rumah Sakit Lasintrang ini Ibu Apoteker Astriana dan Bapak Hendra Herman. Ya, jadi ada ada 2 kelompok yang beruntung ya akan PKPA di luar kota, tetapi tidak perlu bersedih karena dapat saya pastikan Anda tidak akan menyesal ya di Rumah Sakit Lasintrang ini, banyak sekali ilmu yang bisa Anda dapatkan di sana. Ya, pelaksanaan PKPA yang angkatan 11 ini dilakukan secara hybrid. Jadi secara umum kita akan melakukan PKPA efektif selama 4 minggu. Ya, kalau tadi saya sebutkan dalam satu gelombang ada 5 minggu. Kalau pembagian secara detailnya minggu kelima itu adalah unconditional ya. Jadi harapan kami bahwa semua nilai, laporan, dan lain-lainnya sudah rampung di minggu keempat. Minggu kelima adalah peralihan dari PKPA yang satu ke PKPA yang lain. Ya, nanti minggu kelima itu hanya mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan selesai semua sampai dengan minggu keempat, karena minggu kelima adalah minggu yang saya sebut sebagai minggu unconditional ya. Sisa-sisa beberapa mungkin yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya di minggu keempat. Nah, pada pekan pertama akan ada pemberian materi secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Di sini adik-adik akan menerima materi selama 6 hari dalam 2 sesi pagi dan siang. Nah, setelah adik-adik mendengarkan materi atau berdiskusi dengan pembimbing internal melalui Zoom, maka adik-adik diwajibkan untuk mengumpulkan resume materi nanti di Kalam. Ya, jadi
output dari hasil diskusi adalah resume materi yang nanti akan diupload di Kalam. Dan pada hari terakhir, hari Sabtu, kami akan meminta kepada adik-adik untuk sudah bisa mengumpulkan bab 1 sampai dengan bab 2 laporan akhirnya. Karena selama 1 minggu adik-adik akan menerima materi-materi terkait dengan apa-apa nantinya akan menjadi poin-poin penting dalam ber-PKPA. Jadi itu. Sembari adik-adik mempersiapkan diri untuk di minggu kedua melakukan PKPA langsung di lapangan secara offline. Ya, kalau kita lihat di sini, PKPA di pekan kedua dan pekan ketiga dilakukan secara offline di rumah sakit masing-masing dan penanggung jawabnya adalah preseptor. Ya, jadi selama 2 minggu, adik-adik akan banyak intens berdiskusi dengan preseptor dan adik-adik akan melakukan kegiatan. Jadi bukan menerima materi lagi ya. Nah, minggu kedua, minggu ketiga sudah action, sudah melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan kegiatan farmasi klinis. Hanya saja nanti di akhir minggu, di akhir pekan, setiap hari Sabtu, adik-adik diwajibkan untuk bertemu, berdiskusi kembali dengan pembimbing internal apa-apa saja yang sudah kalian dapatkan di 1 minggu pertama. Nah, pada minggu ketiga, karena ini adalah minggu terakhir Anda ber-PKPA, sehingga di hari terakhir, biasanya hari Jumat, itu akan dilakukan seminar hasil rumah sakit ya, seminar hasil rumah sakit, di mana nanti silakan berkoordinasi kembali dengan pihak rumah sakit, model seminar hasilnya seperti apa, karena biasanya seminar hasil ini selalu digabungkan dengan kegiatan penarikan ya. Jadi ingat di minggu ketiga hari terakhir adik-adik sudah penarikan. Setelah itu hari Sabtu akan kembali bertemu berdiskusi dengan pembimbing internal dan mendiskusikan apa saja yang sudah kalian dapatkan selama 1 minggu ber-PKPA. Lalu pada minggu keempat kita akan melakukan, saya sebut sebagai minggu evaluasi. Dan ini kembali lagi secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, di evaluasi ini, adik-adik akan berdiskusi hasil PKPA-nya. Jadi, kita mau melihat apa saja yang kalian sudah dapat di rumah sakit, lalu apa saja yang belum didapatkan di rumah sakit Anda. Nah, jika ada kelompok lain yang boleh dikatakan di rumah sakit tempat ber-PKPA-nya, misalnya rumah sakit Lasindrang, CSSD-nya jalan dan bagus, maka nanti kami akan meminta kepada kelompok yang bagus itu untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka dapat di rumah sakitnya. Ya, jadi seperti itu supaya terjadi yang namanya asas keadilan ya. Jadi mungkin ada tempat PKPA yang menonjol di bidang ini, mungkin bisa di-sharing ke teman-temannya. Nah, karena ini bentuk evaluasi, jadi siap-siap minggu keempat adik-adik kita akan melakukan diskusi. Kalau kita melakukan diskusi harus ada laporan-laporan yang dikumpul sebelumnya dan tugas-tugas ya. Jadi tolong adik-adik bersiap untuk di minggu keempat, pekan keempat, sekaligus adik-adik mempersiapkan bab 3 dan bab 4 laporan akhir untuk dinilai dan di-ACC oleh pembimbing internal. Jadi hari Sabtu di minggu keempat nilai sudah masuk. Dalam artian selama 1 minggu silakan adik-adik sambil melakukan diskusi juga melakukan pemeriksaan laporan akhirnya ke pembimbing masing-masing. Jadi saya rasa waktu 1 minggu itu cukup ya untuk mengerjakan sekaligus revisi perbaikan di laporan bab 3 dan bab 4. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk kegiatan PKPA pekan pertama, adik-adik akan menerima materi yang nantinya adik-adik diwajibkan untuk mengumpulkan resume di Kalam. Nah, karena hari Senin, kebetulan Senin pagi kami ada kegiatan tutorial, maka pembekalan PKPA saya alihkan di siang hari pukul 13.30. Setelah itu nanti langsung dilanjut dengan
materi pertama yang akan saya bawakan sendiri, yaitu materi struktur rumah sakit, instalasi farmasi, komite atau panitia tim farmasi dan terapi sekaligus penyusunan formularium rumah sakit. Nah, untuk materi selama 1 pekan ini, adik-adik akan diberikan video pembelajaran terlebih dahulu, H-1. Sehingga waktu diskusi dengan pembimbing itu hanya 1 jam saja. Dengan anggapan bahwa adik-adik sudah membaca, adik-adik sudah melihat, sudah menyimak videonya, sisa kita diskusi saja apa yang belum dipahami dan mengklirkan apa yang masih keliru ya. Jadi waktu diskusi ini hanya 1 jam. Untuk sesi pagi, waktunya adalah pukul 8 sampai pukul 9. Lalu adik-adik dipersilakan untuk mengerjakan resume dan mengirimkan resume paling lambat pukul 12 di Kalam. Resumenya ini dalam bentuk Word ya, ketikan Word. Lalu untuk sesi siang, pemberian materi atau diskusi pukul 13.30 sampai dengan 14.30 dan batas waktu pengumpulan resume di Kalam pukul 18.00 atau jam 6 maghrib. Ya, jadi tolong adik-adik jangan sampai terlambat mengumpulkan tugasnya ya, karena banyak kejadian sebelumnya ya terlambat, tercatat di Kalam terlambat mengumpulkan. Seperti yang saya katakan tadi, adik-adik akan menerima materi siang dan pagi dan siang selama 6 hari. Sampai nanti hari Sabtu pagi, materi terakhir ini akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Faradiba. Dan pada saat hari Sabtu, dipastikan ya adik-adik sudah koordinasi dengan pembimbingnya masing-masing, persiapan apa saja yang harus adik-adik siapkan sebelum nanti hari Senin tanggal 24 Januari sudah masuk di lokasi PKPA-nya. Nah, jadi saya sampaikan ke adik-adik, tolong selalu koordinasi ke pembimbingnya terkait dengan bagaimana metode penerimaan di sana. Nanti juga pada saat minggu ketiga akhir, bagaimana model seminar hasil di sana sekaligus penarikannya. Jadi tolong adik-adik berkoordinasi ya dengan pembimbingnya. Nah, pada pekan kedua, hari pertama Anda sudah diterima ya di rumah sakit, dan penanggung jawab untuk pekan kedua dan pekan ketiga adalah preceptor di rumah sakit. Oke, kalau dilihat di sini, kami memberikan waktu kepada preceptor di rumah sakit selama 2 minggu untuk memberikan kalian pencerahan atau bagaimana sih sebenarnya di lapangan kondisi real, dalam hal ini case base ya. Jadi minggu pertama adik-adik akan menerima atau melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi. Lalu pada minggu keempat, adik-adik akan menerima materi atau melakukan kegiatan pelayanan farmasi klinis yang pastinya case base. Jadi bukan mendapatkan materi saja, tapi langsung melakukan ya. Misalnya pada hari Selasa jadwalnya adalah visite PTO Meso. Jadi hari Selasa adik-adik akan dibawa oleh preceptornya untuk melakukan visite. Seperti apa sih model visite di rumah sakit? Seperti itu. Jadi selain melakukan PKPA, adik-adik juga nanti akan menerima tugas dari preceptor. Ya, jadi itu ada namanya tugas tidak terstruktur. Nanti preceptor akan memberikan Anda tugas, itu wajib dikerjakan ya. Nanti juga dalam penilaian akan menjadi salah satu poin penilaian, tugas tidak terstruktur. Jadi nanti dikomunikasikan kembali ke preceptor masing-masing bagaimana terkait dengan detail tugasnya. Nah, setiap akhir pekan harus ada bukti dokumentasi atau harus dilakukan diskusi kembali dengan pembimbing internalnya ya adik-adik. Jadi setiap pekan minimal Anda bertemu 1 kali dengan pembimbing internal, baik itu offline maupun online. Karena ini adalah sebagai bagian dari proses monitoring kami di Prodi Apoteker ya, dan pembimbing juga akan diwajibkan untuk mendokumentasikan hasil bimbingan atau hasil diskusi dengan adik-adik. Jadi
dalam satu gelombang PKPA sudah dapat dipastikan adik-adik minimal bertemu 4 kali ya dengan pembimbingnya di akhir pekan. Nah, untuk kegiatan pekan keempat sudah kembali lagi ya, sudah dilepas atau sudah ditarik dari tempat PKPA. Minggu keempat kita kembali lagi bertemu dengan pembimbing internal Fakultas Farmasi UNI. Kita akan melakukan diskusi, jadi evaluasi antara kesesuaian teori dengan praktek di lapangan. Sekaligus adik-adik sudah bisa mulai menyicil laporan akhir bab 3 dan bab 4. Nah, nanti pelaksanaan evaluasi ini akan dilakukan selama 3 hari ya. Nanti akan dikomunikasikan apakah dilakukan secara offline maupun online. Dan dalam minggu keempat ini adik-adik juga diwajibkan ya untuk mulai berdiskusi dan dalam hal pengambilan nilai akhir dan perbaikan laporan akhir hingga nantinya diharapkan hari Sabtu itu di minggu keempat sudah laporan adik-adik sudah di-ACC oleh pembimbing dan pembimbing sudah mengumpulkan nilai PKPA tersebut. Tadi yang saya katakan ada sebenarnya pekan kelima ya, tapi ini unconditional. Mudah-mudahan tidak ada di gelombang ini. Jadi bagi mungkin yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya di pekan keempat, masih ada spare 1 waktu yang bisa digunakan untuk menyicil ketertinggalan. Tapi mudah-mudahan minggu keempat sudah selesai semua ya, supaya Anda bisa istirahat sejenak beberapa hari untuk nanti siap-siap masuk di PKPA selanjutnya. Nah, jadi yang memberikan nilai dari PKPA Anda ada 2, preseptor dan pembimbing. Tolong adik-adik melihat apa saja sih yang dinilai oleh preseptor. Ya. Intinya adalah sikap dan perilaku profesional Anda ya. Jadi akhlak, kedisiplinan, keaktifan, kerapihan, penguasaan materi, dan tugas tidak terstruktur. Jadi tolong jika nanti pada saat berdiskusi tolong Anda aktif, dan jika Anda ditanya mungkin Anda bisa menjawab, dan jika diberikan tugas tolong tugasnya dikumpul baik-baik, dikerjakan baik-baik supaya bisa mendapatkan skor maksimal. Lalu nanti Anda akan diambil nilainya juga oleh pembimbing. Nah, banyak ya poin-poinnya. Dan kalau kita lihat di sini ada 18 poin termasuk poin laporan akhir. Itu juga akan menjadi penilaian oleh pembimbing. Dan kalau kita lihat di sini persentase nilai dari pembimbing adalah 70% dan persentase nilai dari preseptor adalah 30%. Jadi mohon adik-adik yang banyak menentukan nilai Anda adalah hasil evaluasi dengan pembimbing. Jadi tolong pada saat berdiskusi, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Dan jika rekapitulasi gabungan antara nilai preseptor dan pembimbing Anda di atas 85 ya, di atas 85 baru bisa mendapatkan nilai A. Harapannya sih semuanya bisa mendapatkan nilai A. Ya minimal A- ya, karena sayang sekali 4 SKS lalu tidak mendapatkan nilai A. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, tolong ingat selalu SOP PKPA Luring Fakultas Farmasi. Sudah disampaikan oleh Prodi ya bahwa adik-adik diharapkan mempersiapkan APD ya. Lalu dengan berbagai persyaratan bisa Anda baca di sini dan semuanya mohon maaf disiapkan oleh mahasiswa ya adik-adik. Nah, saya mengingatkan juga untuk melaksanakan rapid tes antigen ya. H-1 sebelum masuk kegiatan luring. Saya rasa semuanya ada di Makassar ya. Jadi poin terakhir ini bagi yang berdomisili di luar Makassar membuat surat pernyataan telah berada di Makassar paling lambat H-7. Saya rasa adik-adik semua sudah ada di Makassar ya. Jadi ini sepertinya tidak ada. Nah, pada saat melakukan kegiatan PKPA, ya, mahasiswa menggunakan APD yang telah dipersyaratkan. Nah, jadi
Tolong diingat baik-baik persyaratannya tadi apa saja, dan kegiatan di lokasi praktek maksimal 7 jam per hari. Ya, jadi adik-adik tolong jika misalnya shift-nya shift pagi mungkin dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 atau pukul 1 ya. Jadi maksimal 7 jam per hari karena kondisi saat ini masih belum terlalu aman ya. Apalagi ada lagi varian Omikron. Jadi tolong adik-adik patuhi SOP PKPA luring ya adik-adik, dan pasca kegiatan luring mahasiswa melakukan rapid antigen hari kelima setelah hari terakhir PKPA dan melaporkan ke koordinator PKPA. Jadi nanti adik-adik diwajibkan ya mungkin dalam bentuk Google Form. Jadi melaporkan hasil rapid antigennya dan nanti akan direkap oleh prodi. Baik. Ya. Bismillah, kita semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan saya harapkan selama kita ber-PKPA mudah-mudahan adik-adik semuanya hasil rapid antigennya negatif sampai dengan pasca PKPA juga tetap negatif ya. Kita sama-sama sehat karena ada UKAI yang menunggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.